teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, akhirnya pemain yang ditunggu-tunggu datang dan juga pemain yang keluar dari Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya secara resmi Carlos Augusto datang ke Inter dan sekarang sudah menjalani latihan pertama di Inter. No drama-drama seperti Samardzic. Dan ini yang seperti gua bilang di video gua sebelumnya, bahwa CEO-nya Monza, Galliani, menyatakan bahwa sudah sepakat dan tidak ada drama-drama Korea untuk Augusto. Jadi kita senang banget dengan kedatangannya si Carlos Augusto, ya, dipinjam dulu baru ditebus musim depan, dan itu penebusannya tuh kalau misalnya Inter lolos ke Liga Eropa dia wajib dibeli, sahabat Bob. Jadi kurang lebih sekitar 13 juta, dan menurut gua dengan kualitas Augusto seperti ini 13 juta itu murah banget. Jadi selamat buat Inter sudah mendatangkan 8 pemain di musim ini. Ada 3 kiper, ada Gennaro, si Audero, terus Somers. Di belakang ada Jan Bisek, terus juga ada Cuadrado, di tengah ada Fratesi, terus juga Augusto, dan juga ada Thuram, sahabat Bob. Jadi kita sebenarnya happy loh melihat manajemen. Kita tidak bisa melihat hanya satu. Contoh yang paling sekarang yang lagi viral adalah Arna Taufik, ya. Kenapa sih beli pemain tua 10 juta? Kenapa bla bla bla? Sahabat Bob, ya, kita harus berpikir seperti selalu gue bilang, berpikir seperti manajemen gitu loh. Mereka punya dana terbatas, kita tahu kondisi keuangannya Inter. Kita itu bukan rahasia umum lagi, sahabat Bob. Jadi apa yang mereka kerjakan sekarang itu menurut gue ini bombastis, ya. Kenapa gitu loh? Akhirnya dengan kurangnya uang, ya, kemarin ada dari Liga Champion dapat, ini dapat, itu kan untuk menutupi biaya operasional gitu loh. Nah, untuk membeli pemain kan harus menjual pemain gitu loh. Nah, contoh yang paling menarik adalah Augusto. Dia masuk, akhirnya Gosens juga keluar. Gosens dijual ke 15 juta euro ke Union Berlin, dan juga sudah resmi, sahabat Bob. Jadi ya kita harus acungin jempol, ya, buat manajemen. Itu buat Augusto. Nah, Robin Gosens sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Inter Milan. Suatu kehormatan, maaf saya tidak bisa menampilkan Robin yang aslinya, ya. Ini gue merinding, ya, melihat bagaimana dedikasinya si Gosens terhadap Inter. Dan memang Inter membeli dia di Atlanta dalam kondisi cedera, dan itu tidak gampang. Cederanya juga bukan cedera ringan gitu loh. Dan akhirnya dia juga bersaing dengan Ivan Perisic, tapi dia tidak bisa mengalahkan Perisic. Sekarang dia bersaing dengan Di Marco, dia juga belum bisa menampilkan performa terbaik. Tapi jangan lupain bagaimana waktu melawan Barcelona dia goals, tapi habis itu dia cedera, dan ini luar biasa gitu loh. Jadi Robin Gosens benar-benar luar biasa. Saya katakan sayangnya karena saya menyesal meninggalkan tim hebat tanpa pernah menunjukkan Robin yang sebenarnya. Saya benar-benar menginginkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya, karena saya sampai sekarang hanya memiliki beberapa kesempatan untuk melakukannya. Aku akan menjadi orang yang pertama mengakuinya dan tidak akan mencari alasan. Terus dia bilang karena faktor saya tidak pernah bisa melakukannya. Dari rekan tim saya, para penggemar, semua yang orang yang membawa Inter dalam hati mereka. Jadi sekarang petualangan baru dimulai untuk saya, mimpi ini yang bisa saya wujudkan. Jadi ya, dia udah resmi di Union Berlin, dan Augusto juga udah oke masuk ke. Jadi ya, kita bilang sama si Gosens, grazie, semoga sukses dan bisa masuk ke timnas Jerman, karena Anda luar biasa, bukan kayak Lukaku, ya. Terus juga kita juga bilang sama si Augusto, ya, bahwa Augusto secara official dia sudah resmi menjadi pemain Inter, dan dia juga begitu senang, ya. Kenapa gitu loh? Karena dia bilang gini, senang berada di Inter. Inter adalah tim top, dan saya terinspirasi oleh Roberto Carlos. Dia bilang ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saya tidak sabar untuk memulai.
harapan saya adalah mendapatkan lebih banyak gol dan assist, yang terutama adalah bisa membantu Inter untuk meraih trofi-trofi berikutnya. Saya adalah pemain yang rendah hati dan saya ingin bekerja untuk tim. Saya orang Brazil, tapi saya menikmati banyak berlari. Tujuan saya adalah membantu rekan satu tim secara keseluruhan bermain dengan baik, ya. Dia juga pernah bermain bareng dulu ya waktu bersama Pratesi. Nah, cuman ya sekarang akhirnya dia bisa bareng lagi dan semoga mereka bisa menunjukkan kualitas mereka berdua. Semoga sahabat Bob, Benvenuto, Carlos Augusto, no drama. Senang ya sahabat Bob, udah 8 pemain yang didatangkan Inter dan ini bukan sesuatu yang mudah menurut gua pekerjaan ini. Kenapa? Karena ini hanya manajemen yang bisa mengerjakan hal-hal seperti ini sahabat Bob ya. Terus kita tanya lagi sama pakarnya nih, Ausilio. Direktur olahraga Inter tinggal menunggu menuntaskan transfer Arnautovic. Bagaimana dengan Sam Marzic? Ya, dia bilang gini, Ausilio mengkonfirmasi Inter bekerja untuk mendatangkan Arnautovic. Arnautovic sudah datang kemarin ke kota Milan dan bukan kemarin ternyata tes medisnya karena dia datangnya malam dan hari ini dia akan tes medis. Nah, striker itu adalah mantan West Ham, Stoke City ya. Laporan menunjukkan bahwa kepindahannya ke Inter hanya tinggal menunggu waktu ya. Jadi kita tunggu aja, semoga hasil tesnya juga hari ini bagus dan diresmikan. Jadi Arnautovic juga bisa bermain nanti melawan Monza ya. Laporan tentang Samardzic transfer saga benar menurut Ausilio gitulah. Ya gini dia bilang. Laporan telah diutarakan, Inter dengan keras kepala menolak perubahan apapun pada kesepakatan awal. Mereka hanya akan mendatangkan Samardzic jika itu sesuai dengan persyaratan yang awal yang mereka setujui. Akan tetapi laporan sedikit bertentangan mengenai kemungkinan bahwa Nerazzurri dapat mengembalikan kesempatan tersebut ke jalur yang benar. Ausilio pada bagiannya mengatakan bahwa laporan dari beberapa hari terakhir dapat dipercaya. Kami mencapai kesepakatan dengan Udinese, tapi kemudian banyak hal berubah dari sisi pemain, kata Ausilio. Jadi katanya hari ini penentuannya apakah benar Samardzic itu masuk ke Inter atau tidak, karena memang sebenarnya ini mencoreng Inter gitu. Menurut gue sih kalau udah seperti ini nggak usah lagi sebenarnya kita mendatangkan pemain yang seperti ini, karena nanti akan berulah. Yang berulah bukan pemainnya, tapi yang berulah adalah ayahnya dia gitu loh. Jadi finalnya hari ini apakah memang akan lanjut atau tidak, tapi yang jelas ini sesuatu yang harus diselesaikan oleh Inter. Nah, ternyata sahabat Bob, sedikit kita berbicara tentang sinetronnya Samardzic ya. Ini bukan pertama kalinya Lazar Samardzic dan ayahnya terlibat sirkus transfer ya. Jadi ternyata dulu kan dia ini kan sebelum didatangkan ke Italia, ternyata sebelum datang ke Venezia, ke Udinese, ternyata mereka sudah deal dengan Venezia ya. Venezia waktu itu bermain di Serie A dan akhirnya degradasi. Nah, ini yang dibilang gitu. Menurut Calcio Mercato ya, Venezia catatan outlet juga mengira bahwa mereka hampir menandatangani Samardzic ya pada musim 2021. Klub Venezia sedang mencari bala bantuan untuk musim pertama mereka di Serie A. Oleh karena itu Venezia bernegosiasi dengan Leipzig ya, yang klub lama dia, dan perspektif orang Italia kesepakatan sudah dekat. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat menyelesaikan penandatanganan. Namun ketika Venezia pergi untuk mendiskusikan berbagai hal dengan ayah Samardzic, mereka mengalami kebangkitan yang kasar. Ternyata ayahnya orang Serbia itu menundingkan kepindahan putranya ke Udinese. Dan Udinese membuat langkah itu terjadi dan sudut pandang Venezia tepat di bawah hidung mereka. Kini Inter dan Venezia bisa memiliki sesuatu untuk disyukuri. Jadi ternyata sahabat Bob, ini udah ada sejarahnya bahwa mereka perwakilan Samardzic memang suka bikin ulah seperti ini. Kayak ibunya Lukaku, ibunya Rabiot, terus istrinya Icardi. Jadi inilah yang terjadi sahabat Bob. Jadi ya kalau menurut gue ya kalau Samardzic nggak datang juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang Inter sudah memprediksi bahwa kalau seandainya Samardzic ya seperti di video gue sebelumnya
tidak masuk ke Inter, Sensi akan bisa dipertahankan dan kemungkinan diperpanjang kontraknya. Kontraknya juga akan habis musim depan. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Samardzic keluar ya, kita nggak perlu keluar duit karena ada Stefano Sensi gitu loh. Ngapain gitu loh dengan kondisi kayak sekarang sahabat Bob. Jadi semoga aja Sensi bisa mendapat kesempatan dan jangan cedera ya sahabat Bob. Nah, ternyata dengan banyak sekali baik sahabat Bob, baik di media sosial gue lihat ya bahwa mereka kecewa Inter mendapatkan Arnautovic apa. Bahkan media Italia berargumen Inter Milan harus realistis untuk mendapatkan gelar Serie A ya. Kenapa gitu loh? Menurut Tuttosport, Jenderal Transfer musim panas semakin meragukan ambisi gelar Inter. Inter sama-sama kehilangan pemain-pemain yang hebat ya seperti Lukaku, Dzeko, Brozo ya. Nah, di antara pendatang yang baru, Marcus Thuram belum menunjukkan kualitasnya. Tetapi, ya, kita akan lihat lah nanti, sahabat Bob. Kalau gue sih, ya, kita bicara realistis. Dan gue melihat lini tengah Inter tuh udah bagus. Ya, tinggal kita mencari back, ya. Kiper udah, lini, sayap kiri, sayap kanan udah oke gitu loh. Nah, striker. Nah, semoga aja Arnautovic ini juga bisa masuk ya. Kenapa? Arnautovic kenapa dipilih sama Inter? Karena dia lebih cocok dengan skemanya Inter gitu loh. Jadi, akhirnya Inter melepas untuk merekrut striker Inter sebelumnya, yaitu si Sanchez yang juga udah habis kontrak di Prancis gitu loh. Nah, jadi kali ini mereka harus berharap untuk mengandalkan Marcus Thuram dan Marco Arnautovic gitu loh. Dalam pandangan Tuttosport, sekarang ada pertanyaan nyata tentang keunggulan Inter di sepertiga akhir. Jika Thuram tidak beradaptasi dengan cepat atau Arnautovic kehilangan satu langkah, mereka mungkin terlihat seperti tim yang dapat mendominasi penguasaan bola, tetapi tidak bisa mengubah menjadi gol ya. Ini makanya PR Inter, ya kalau menurut gua, ya memang harus punya striker yang mumpuni ya, supaya bisa mencetak gol lebih gampang. Ya, kita berharap lah, semoga ini bisa dapat Arnautovic sahabat Bob ya. Terus sahabat Bob, kalau kita sedikit berbicara yang namanya si pemain muda ya, pemain muda Inter nih yang kemarin yang lagi naik daun, Giacomo Stabile ya. Ini Inter akan mencoba memperpanjang kontraknya, ini pemain muda back dan ini juga bagus, kemungkinan ya dia sangat bersinar di Christian Chivu di Primavera. Nah, Inzaghi sangat senang dengan melihat dia berlatih dengan tim senior. Nah, Inter jadi akan menjadikan dia untuk memperpanjang kontrak. Semoga Stabile ini juga bagus dan kita berharap semoga benar-benar Stabile ini bisa menjadi pemain bagus gitu loh. Karena memang kita nggak ragukan pemain-pemain muda Inter sangat bagus tapi jarang dikasih kesempatan ya. Itu sahabat Bob. Sekarang kita hanya fokus untuk hari Sabtu. Carlos Augusto udah datang, Arnautovic hari ini untuk tes medis. Jadi akhirnya resmi, jadi Inter bisa memainkan pemain-pemain baru ya. Marcus Thuram ya kemungkinan nanti bisa juga dia bergantian dengan Arnautovic, siapa yang akan menjadi cadangan ya. Kalau Arnautovic udah tidak perlu beradaptasi karena dia udah membuktikan selama di Bologna dia bisa menjadi yang terbaik sahabat Bob ya. Jadi memang kalau kita berbicara sedikit tentang bursa transfer Inter kali ini menarik gitu loh. Jadi kita nggak bisa melihat sisi negatif gitu loh. Kita bersyukur ya dengan segala kekurangan Inter tapi bisa mendatangkan pemain. Bahkan kalau Arnautovic adalah pemain ke-9 ya. Terus kita sedikit berbicara tentang back ya. Memang seperti di video gue sebelumnya, Inzaghi memang ngebet untuk mendatangkan yang namanya Tomiyasu. Tapi Tomiyasu kemungkinan mungkin tidak dilepas karena pemain baru mereka Arsenal itu cedera. Nah, untuk Chalobah Chelsea minta 25 juta. Ini yang mereka lagi kerjakan. Nah, kita belum tahu nih teka-tekinya siapa yang akan menjadi back ya. Karena Jan Bisek juga masih muda dan dia juga masih harus belajar sama si Darmian. Semoga sahabat Bob kita nikmatin ya kedatangan Carlos Augusto. Kita bisa mengalahkan tim-tim besar kayak Juventus, AC Milan yang berminat. Tapi Inter akhirnya bisa mendatangkan dia dan sekarang sudah berlatih. Dan dia nanti hari Sabtu juga akan ketemu dengan mantan timnya. Ini happy banget sahabat Bob. Jadi kita nikmati. Kita belajar menikmati sahabat Bob. Siapapun yang masuk ke Inter kita harus belajar menikmati. Karena kita hanya fans layar kaca dan hanya berdoa yang terbaik buat tim Inter kita sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter. Inter selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci parliamo.